Nggak boleh langsung ketawa dong. Eze yang mana? Saya kan senyum dulu dong ketawa. Nah, itu Biar tidak nggak boleh begitu dong. Ih, masa nggak boleh ketawa itu? Iya, Memang. boleh, tapi langsung ketawa. Jangan seperti Nggak orang boleh mengejek. tertawa. Ya ampun, masa tertawa katanya mengejek, bayangkan teman. Jadi kita ini sering salah paham ya sama dia ya. Coba nih dengerin. Saya punya cerita. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Mohon maaf kepada teman-teman yang punya, mohon maaf yang punya bibir ini ya. Gini, suatu saat adalah seorang supir angkot. Mohon maaf. Supir angkot ini mohon maaf dia sumbing. Ada 3 penumpangnya. Yang turun di mana? Turun depan sana bang. Nah turun. Terus penumpang yang kedua, bapak yang turun di mana? Oh saya turun di depan sana. Terakhir penumpang terakhir ditanya, kamu turun di mana? Kamu ini hanya terus kok turun di mana nggak turun. Akhirnya singkat cerita diketok lah pintu, tok 3 kali kan, minggir begitu kan. Terus dibilang, kenapa kamu nggak ngomong kamu turun di mana? Terus dia ngomong, kamu tersinggung. Ternyata dua-duanya sama-sama sumbing. Begitu ceritanya bang. Enggak, begini. Ini dengar. Silakan. Kita enggak, kalau masalah itu orang itu jenis apapun ngomongnya, enggak bisa kita bahas orang lain termasuk menghina. Bang, ini hanya bercanda, jangan dibawa serius, Bang. Gitu loh. Saya hanya bercanda. Anda itu sama seperti ketakutan, Bang. Ini dengar dulu. Gini. Sama seperti penumpang yang sumbing tadi, dia takut ngomong saya mau turun di situ, takut supirnya tersinggung. Ternyata karena mereka sama. Tidak begitu. Karena yang kau cerita itu yang pernah ada sama kau. Ajar itu jelekannya itu orang kau kasih keluar di situ. Itu saya tahu semua itu. Ya udah silakan lah. Okay. Silakan. Sekarang apa yang mau Anda bahas? Silakan. Sekarang saya mau tanya. Antara agama orang Kristen dengan kafir apa maksud yang dua itu? Antara agama orang Kristen dan kafir apa maksud yang dua itu? Memang kalau ngomong sama orang Islam sakit. Iya. Kan memang coba kamu bikin dulu kafir. Coba pertanyaan kamu dulu yang jelas. Antara agama Kristen dan kafir itu apa, yang kedua itu maksudnya apa? Iya. Karena maksudnya apa? Paham kah? Maksudnya supaya abang tahu. Itu Ji. Jadi silakan jawab. Pertanyaan Anda apa coba? Saya pengen tahu. Apa pertanyaan Anda? Itu yang tadi yang dua itu. Apa? Antara Kristen dan kafir. Apa maksud yang dua itu? Antara Kristen dan kafir, apa maksud yang dua itu? Ya. Karena Anda ada yang bisa jawab pertanyaan dia nggak? Ada yang bisa jawab pertanyaan dia nggak? Maka Samsul. Anda orang Kristen. Maksudmu pertanyaanmu apa? Ya, saya nggak ngerti dengan pertanyaanmu. Kan Anda bilang mau kasih lurus, tapi saya bertanya seperti itu. Yang lurusnya yang mana? Lurusnya itu yang antara yang pertanyaan saya yang dua itu. Jawab. Baru kita kasih panjang yang lainnya. Yang lurusnya yang dua itu pertanyaan yang mana yang dua itu coba? Itu yang tadi. Kenapa kok ulang-ulang terus? Yang dua yang tadi yang lurus yang mana? Coba yang luruskan. Yang luruskan yang mana? Yang dua itu. Menjadi Anda selalu mengatakan selalu saya lewat dorong naik kau punya TikTok. Dia orang yang punya TikTok yang saya tanya lewat-lewat coba. Iya, karena ada kau mampir di situ, saya dengar seperti itu. Itu yang mampir yang mampir yang TikTok itu yang dua yang saya coba kemarin. Itu saya tanya. Coba. Apa perbedaannya antara orang Kristen dengan agama kafir? Itu saya tanyakan, jawab itu. Nah, gitu baru ngomong yang bagus. Ya. Baik. Apa bedanya antara orang Kristen dengan orang kafir? Begitu.
Itu suara Ya. apa bang yang berisik itu bang? Nggak ada suara apa-apa sih. Coba bang dikecilin dulu musiknya itu bang. Suara motor Iya, itu jauh, jauh. Orang jauh. berisik sekali kok. Itu ada acara ulang tahun itu teman-teman. Mana? Teman-teman bisa mendengar itu ulang tahun? Hari ini. Ada kedengeran kok. Oke, coba kita kasih naik. Ada Farid. Tadi dia minta naikkan Farid nih. Farid bin Halim. Ya, silakan Farid. Halo, selamat siang, Dis. Selamat siang Farid. Silakan nyalakan kamera Anda. Saya sebenarnya malu jadi umat Islam ini, Dis. Iya, tapi Anda harus nyalakan kamera dulu, Bang. Nggak boleh, Bang. Anda jangan-jangan bukan Islam. Islam. Coba nyalakan kamera. Kok gelap, Bang? Iya, malu saya, Dis. Coba saya tes dulu. Anda benar-benar Islam. Islam. Oke, coba bacakan kepada saya satu surat di dalam Al-Quran. Apa tuh contohnya? Yang mana maunya? Surat apa saja yang Anda hafal? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hazal baladil amin. Laqad khalaqnal fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa Oke, alladzina sah. Sudah, Bang. Sudah sah. Kenapa Anda malu jadi orang Islam? Jadi kan saya pernah bertanya, di dalam Islam itu kan yang akan hadir nanti di akhir zaman adalah Nabi Isa. Ini menurut Islam. Gunanya apa? Katanya untuk mengklaim bahwa Islamlah agama yang benar. Gitu kan Bang ya? Kalau di dalam hadis kedatangan Isa nanti yang kedua akan satu membunuh babi. Entah apa salah babi. Pokoknya waktu Nabi Isa datang, besok babi-babi bernyanyi. Entah apa yang merasukimu hingga kau bunuhi kami ini yang tak tahu apa-apa. Itu. Babi ya. Terus kemudian yang kedua Membunuh Dajjal. Kemudian yang ketiga mematahkan salib. Ya. Nah, saya khawatir besok kalau salib yang beton ini gimana Isa matahinnya gitu. Kalau beton. Ini kan silakan. untuk membuktikan katanya Islam agama yang benar. Kan gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak dihadirkan juga Musa dengan Daud untuk membuktikan agama itu sudah Islam yang benar kepada mereka-mereka itu? Seharusnya kan kalau untuk membuktikan Kristen salah, Islam yang benar, dihadirkan Nabi Isa. Kenapa Nabi Musa dengan Daud tidak dihadirkan juga untuk ngasih tahu kepada umatnya bahwa Islam adalah agama yang benar gitu. Jadi jangan-jangan Nabi Isa ini justru hadir, mereka lah sebagai memang penyelamat dunia ini gitu. Oke. Karena kenapa kok hanya Nasrani saja? Yahudi bagaimana kan gitu? Betul. Iya, betul. Logis juga ya. Ya, kalau memang dia ingin membuktikan kepada umat-umat sebelumnya lah bahwa Islam benar, seharusnya dia hadirkan juga Musa dengan Daud. Iya. Tapi by the way, anyway Baswe nih Bang Farid ini sekarang masih percaya Islam atau akhirnya udah meninggalkan agama Islam? Saya dalam posisi ngambang, Bang. Dalam posisi ngambang, oke lah. Berarti sekarang masih dalam pencarian ya, masih dalam proses ya? Ya, saya akun besar saya ada Bang. Ini hanya akun kecil tapi udah bisa on cam. Okay. Nanti saya ini Bang, saya mudah-mudahan lah ya dalam 2 hari ke depan saya DM, saya pakai akun besar saya. Saya akan sumbangan untuk Abang sebagai partisipasi saya mendukung Abang. Terima kasih Bang, terima kasih.
Oke Bang, kalau begitu. Oke lah, kalau begitu Bang, kita berikan kesempatan dulu kepada yang lain ya Bang ya. Oke Bang, siap. Karena Bang belum menyalakan kamera, jadi kita harus fair lah gitu. Oke Bang ya. Walaupun saya Oke. tahu pasti Anda Islam ini. Ya. Oke, terima kasih Bang Farid bin Halim. Saya turunkan ya. Teman-teman sekalian, kita debat-debat begini, diskusi begini, itu banyak ya orang-orang Islam tuh yang memang akhirnya dia memikirkan ulang begitu. Sudah memikir ulang nih apa sebenarnya agama Islam ini. Dan puji Tuhan, beberapa dari mereka itu ya akhirnya meninggalkan agama Islam dan menjadi seorang Kristen. Salah satu yang kalau teman-teman masih ingat kemarin ya, ada orang dari Lampung ya, tetangga saya, dia udah kirim pesan ke kirim inbox kepada saya itu, dia udah pakai kalung salib. Jadi teman-teman, jangan kalian mengira bahwa channel kita ini itu tidak impact-nya itu tidak besar ya, impact-nya itu besar kemana-mana ya teman-teman ya. Makanya teman-teman tap-tap layar, bagikan siaran ini, like, suka seperti itu. Jangan lupa follow ya, ikuti, dan ini loh Love Orange. Nah itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih, makasih Arai, makasih. Kita kasih naik, ada Agi Susanto. Agi Susanto. Silakan Agi Susanto. Agi Susanto 347. Muslim, Bang? Agi Susanto, apakah Anda Muslim? Tok.